Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, di video kali ini Rizal akan membahas temanya yaitu masuk circle tapi penjilat. Nah, jadi temanya itu, mengapa saya mengatakan temanya itu udah masuk circle tapi penjilat. Nah, yang kita ketahui lah, yang sering-sering berita sono sini ya, namanya setiap manusia ya, pasti kita pengen masuk circle itu, mencoba untuk membela sana sini dalam jiwa ya. Aku pengen membela ini, membela itu, dalam keyakinan diri ya, untuk membela. Tapi ketika kita sudah masuk circle tersebut, apakah mungkin kita membela rakyat apa segala macam? Jawabannya belum tentu, guys. Kadang apa yang kita katakan belum tentu sesuai kenyataan, dan itulah nyatanya, kawan-kawan. Nah, jadi sering yang lihat berita-berita kita gitu, kita di negara bayar pajak apa segala macam, tapi rakyat masih dibodoh-bodohi, ditindas, bahkan kita masih mengenakan orang lain begitu, orang lain, negara lain. Jadi gitulah. Jadi ngerinya penjilat ini ialah ketika dia tidak sesuai apa yang dia katakan dan tidak sesuai apa yang dia lakukan. Jadi begitu. Nah, yang kita ketahui jadi seperti itulah. Jadi mau nggak mau, kadang rakyat ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang diam, ada yang ngomong. Cuman ya sekedar begitu aja. Karena berat kita mencari suatu keadilan gitu. Jadi ngeri seorang penjilat ini. Dia hanya sekedar membela satu sisi, tidak membela sisi lain, kayak membela sudut pandang yang berbeda. Dia membela cuman dia takut atau bagaimana seorang yang sudah masuk circle tapi dia penjilat. Dia sebenarnya tahu hal itu, cuman dia tidak mau bermasalah sama yang lain gitu. Dia lebih memilih, dia membela untuk menjadi seorang penjilat. Dia lebih suka dihujat sama masyarakat, rakyat tadi, ketimbang sama yang lain gitu. Soalnya dia lebih memilih yang kayak gitu, takut misalkan dari segi misalkan nih, entah hartanya hilang atau misalkan hidup dia nggak nyaman apa segala macam. Bisa jadi dia mikir gitu ya, pemikirannya. Makanya dia lebih memilih seperti itu. Jadi dia tidak memikirkan rakyat. Misalkan orang penjilat memikirkan, hanya sekedar memikirkan. Jadi perlakuan kurang. Jadi kita udah banyak kena doktrin gitu ya, banyak kita kena doktrin sana sini, sehingga kayak ginilah generasi. Jadi itu guys, sekarang ngerinya jadi orang penjilat. Mereka lebih memilih dihujat netizen, tapi dia tidak berani ngomong jujur, sejujur-jujurnya untuk melawan orang-orang yang kuat. Jadi begitulah nyatanya. Takut ya, itu tadi saya bilang, entah hartanya takut kurang atau hidupnya tidak nyaman. Jadi kadang ngeri guys. Jadi
alangkah lebih baiknya jadilah orang biasa-biasa saja, karena takutnya kalau kita tidak sesuai apa yang kita katakan untuk membela itu berat. Sama halnya untuk menjadi pemimpin apapun itu yang mau kita pimpin ya. Mau menjadi pemimpin itu enak, asalkan kita pasang tak tahu malu, punya duit jadi. Nah, tapi apakah kita mampu untuk bersikap adil? Itu tadi jawabannya belum tentu gitu. Jadi kalau untuk sekali pemimpin itu enak aja, cuman untuk memimpin yang baik dan benar itu sangat sulit, butuh waktu gitu ya, apapun itu jenis pemimpinnya ya gitu ya. Jadi suatu hal yang udah namanya ditakut-takuti ataupun udah kena cuci otak dengan uang segala macam, itu yang membuat orang logikanya udah ditipu daya oleh uang gitu ya. Padahal uang ini benda mati. Nah, pola pikir kita sangat mahal, tapi pola pikir kita yang sangat mahal ini bisa dibeli dengan uang. Nah, sebenarnya kalau mikir logika positif, sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang itu. Pikiran kita, pikiran kita dan hati kita bisa dibeli karena oleh namanya ketakutan itu tadi. Ya, ini sekedar cerita sharing pendapat gitu ya. Jadi ngerinya seorang penjilat tuh ya seperti itu. Karena ketakutan terancam lah yang membuat mereka seperti itu. Jadi mau nggak mau harus dilakukan. Jadi itulah pada nyatanya yang terjadi, ngerinya seorang penjilat, mau apapun itu pemimpinnya. Itu aja yang dapat diakhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.